Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang persoalan integer programming fungsi minimum. Nah, dengan mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani. Kami dari kelompok 1, Paralel B, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dengan tahun ajaran semester genap 2023-2024. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua kelompok, yaitu Aldi Pramudia Nugroho dengan NPM 220320101121. Saya Muhammad Sinasari dengan NPM 220320101134 sebagai wakil ketua. Saya Ferdiansyah Bagus Azhari dengan NPM 220320101104 sebagai anggota. Saya Bapak Samir Bawa dengan NPM 2203210129 sebagai anggota. Yang terakhir ada saya, Kakak Ria Pramudia dengan nomor NPM 220320101143 sebagai anggota. Baik, di sini kami akan membahas metode integer programming fungsi minimum. Studi kasus yang kami miliki ialah seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Petani tersebut akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar jagung dapat dipanen 7 ton jagung. Petani tersebut ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 31 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah 100.000 dan biaya menanam 1 hektar tanaman jagung adalah 500.000, tentukan kebijakan yang harus dilakukan oleh petani tersebut agar total biaya yang dikeluarkan minimum. Selesaikan persoalan tersebut dengan integer programming method. Nah, langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan membuat tabel terlebih dahulu. Dari tabel, untuk bagian baris kita isi dengan sumber daya, sedangkan bagian kolom kita isi dengan produk yang kita miliki. Untuk jenis tanaman padi, luas lahannya adalah 1 hektar dengan jumlah panen sebesar 3 ton. Untuk jenis tanaman jagung, luas lahannya adalah 1 hektar dengan jumlah panen sebesar 7 ton. Lalu, untuk batasan lahan yang kita miliki adalah tidak lebih dari 8 hektar dan jumlah panen tidak kurang dari 31 ton. Biaya untuk menanam padi adalah 100.000 dan untuk menanam tanaman jagung sebesar 500.000. Untuk selanjutnya yaitu formulasi dari persoalan. Untuk persoalan 1 titik B dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 100.000 X1 ditambah 500.000 X2 dengan batasan-batasan yaitu X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 8, 3X1 tambah 7X2 lebih dari sama dengan 31, X2 lebih dari 0 dan bilangan bulat. Dan dapat dilihat pada grafik yaitu terdapat 2 garis yang merupakan garis merah yang merupakan dari persamaan X1 ditambah X2 sama dengan 8, sedangkan garis biru merupakan dari persamaan 3X1 ditambah 7X2 sama dengan 31. Sedangkan visible area yaitu adalah antara titik A dan titik C. Oke. Lalu setelah itu kita uji coba pada titik A yang mana X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 8. Kemudian kita substitusikan kepada fungsi Z yaitu Z sama dengan 100.000 dikali 0 tambah 500.000 dikali 8 sama dengan 4 juta rupiah. Untuk titik B dengan X1 nya sama dengan 6,2 dan X2 nya sama dengan 1,8. Kemudian dengan menggunakan X1 tambah X2 sama dengan 8 dan 3X1 tambah 7X2 sama dengan 31. Untuk yang persamaan yang atas kita kalikan 3 dan persamaan yang bawah kita kalikan 1 dan dapatkan hasilnya yaitu 3X1 dan plus 3X2 sama dengan 24 dan 3X1 tambah 7X2 sama dengan 31 lalu dikurangi dan dapatkan hasil minus 4X2 sama dengan minus 7, X2 sama dengan 7/4, X2 sama dengan 1,8. Lalu X1 tambah X2 sama dengan 8, X1 tambah X1,8 sama dengan 8 dan X1 sama dengan 6,2. Lalu kita substitusikan kepada fungsi Z dan hasilkan 100.000 dikali
6,2 ditambah 500.000 dikali 1,8 yang dihasilkan yaitu sebesar 1.520.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya titik C di mana X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 4,4. Lalu substitusikan kepada fungsi Z di mana Z sama dengan 100.000 dikali 0 dan plus 500.000 dikali 4,4 dan dihasilkan 2.200.000. Dikarenakan masih ada variabel yang berbentuk pecahan pada persoalan 1 yaitu pada titik B pada X1, maka kita gunakan kita branching pada X1 yang bernilai 6,2 yang dibagi menjadi 2 pada branching atas sebesar K sama dengan 6 dan branching bawah sebesar K plus 1 sama dengan 7. Selanjutnya, terdapat persoalan 2. Dengan fungsi tujuan, minimumkan Z sama dengan 100.000 X1 ditambah 500.000 X2. Dengan batasan-batasan X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 8. 3X1 ditambah 7X2 lebih dari sama dengan 31. X1 kurang dari sama dengan 6. Dan X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Bilangan bulat integer. Dari persoalan 2 tersebut, maka kita akan mendapatkan titik D pada grafik. Nah, titik D pada grafik tersebut memotong antara persamaan garis 3X1 tambah 7X2 sama dengan 31 dan juga persamaan garis X1 sama dengan 6. Maka dari itu dapat diketahui bahwa X1 sama dengan 6, tetapi X2 belum diketahui. Maka dari itu kita akan melanjutkan perhitungan dengan menggunakan persamaan garis 3X1 tambah 7X2 sama dengan 31. Nah, dengan X1 diketahui sama dengan 6, maka 3X1 ditambah 7X2 sama dengan 31, 3 dikali 6 ditambah 7X2 sama dengan 31. Maka didapatkan nilai X2 sama dengan 1,8. Maka dari itu didapatkan nilai X1 sama dengan 6 dan nilai X2 sama dengan 1,8. Jadi nilai Z pada persoalan 2 ini dapat dihitung dengan 100.000 kali 6 ditambah 500.000 dikali 1,8 sama dengan 1.500.000. Maka didapatkan persoalan 2 tersebut memiliki nilai Z sebesar 1.500.000. Nah, selanjutnya dapat persoalan 3 dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 100.000 X1 ditambah 500.000 X2 dengan batasan-batasan X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 8. 3X1 ditambah 7X2 lebih dari sama dengan 31. X1 lebih dari sama dengan 7. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Bilangan bulat integer. Dari persoalan 3 tersebut, maka kita akan mencari titik E pada grafik. Nah, titik E pada grafik dapat dilihat bahwasanya memotong persamaan garis X1 ditambah X2 sama dengan 8 dan X1 sama dengan 7. Dilihat pada titik E tersebut berada pada daerah tidak visible. Maka dapat disimpulkan bahwasanya persoalan 3 tidak visible. Selanjutnya, kita melakukan branching persoalan 2 di X2 dikarenakan persoalan 3 tidak visible. X2 sama dengan 1,8 dengan K sama dengan 1 dan K tambah 1 sama dengan 2. Pada grafik tersebut didapatkan irisan dakin antara X2 kurang dari sama dengan 1 dan X2 lebih dari sama dengan 2 yang didapatkan atau diperoleh dari branching di persoalan 2 di X2. Selanjutnya adalah persoalan 4 titik F, yakni dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 100.000 X1 ditambah 500.000 X2 dengan batasan-batasan X1 ditambah X2
kurang dari sama dengan 8, 3x1 ditambah 7x2 lebih besar dari sama dengan 31, x1 kurang dari sama dengan 6, x2 kurang dari sama dengan 1, x1, x2 lebih besar sama dengan 0, dan merupakan bilangan integer atau bilangan bulat. Nah, dari batasan-batasan ini yang akan digunakan untuk grafik ialah x1 kurang dari 6 ini, lalu x2 kurang dari 1. Nah, untuk perpotongan dari F ini berada pada daerah yang tidak visible, sehingga untuk persoalan keempat ini dapat langsung disimpulkan bahwa tidak visible atau tidak perlu dilakukan perhitungan. Nah, untuk persoalan selanjutnya yakni persoalan 5.G. Dengan fungsi tujuan, minimumkan Z sama dengan 100.000 X1 ditambah 500.000 X2 dengan batasan-batasan X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 8, 3X1 ditambah 7X2 lebih besar dari sama dengan 31, X1 kurang dari sama dengan 6, dan X2 lebih besar sama dengan 2, dengan X1, X2 lebih besar sama dengan 0 dan merupakan bilangan bulat atau bilangan integer. Nah, untuk yang akan digunakan pada grafik ini, X1 kurang dari 6 dan X2 lebih besar dari 2. Dapat diketahui bahwa titik G berada pada daerah visible, sehingga dapat dilakukan perhitungan yakni Z sama dengan 100.000 dikali 6 ditambah 500.000 dikali 2 dan menghasilkan nilai sebesar Rp1.600.000. Ya, selanjutnya kita ke bagan branching. Pada bagan branching ini terdapat nilai Z, nilai S1, dan nilai S2 dari masing-masing persoalan 1 sampai persoalan 5, yang dimana pada persoalan 1 diketahui nilai Z-nya besar 1.520.000, nilai S1-nya 6,2 dan nilai S2-nya 1,8. Dikarenakan nilai S1 dan S2 masih terdapat pecahan, maka dilakukan branching ke persoalan kedua dan persoalan 3. Pada persoalan kedua didapatkan nilai Z sebesar 1.500.000 dengan nilai S1-nya 6 dan S2-nya 1,8. Lalu pada persoalan 3 nilainya tidak visible karena titiknya berada di luar daerah visible. Pada persoalan 2 karena terdapat pecahan pada S2 maka dilakukan branching ke persoalan 4 dan persoalan 5. Pada persoalan 4 tidak visible karena titiknya berada di luar daerah visible. Lalu pada persoalan kelima didapatkan nilai Z sebesar 1.600.000 dengan nilai S1 sama dengan 6 dan S2 sama dengan 2. Nah, karena sudah tidak ada nilai pecahan, maka branchingnya di stop sampai ke persoalan 5, yang mana nilainya berarti sudah optimal. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan, di mana kesimpulan yang didapat yakni petani tersebut sebaiknya menanam padi seluas 6 hektar dan jagung seluas 2 hektar karena akan menghasilkan total biaya minimum yaitu sebesar 1.600.000. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.